belajar di kelas 5 ya, 5 SDN apa ini? Satu Gunung Hijau. Dan kebetulan belajar Bapak sekarang yaitu PAI ya, atau AKPK yang bertemakan dengan moderasi beragama. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, teman-teman kalian ada yang belum masuk? Ada ya. Mungkin di perjalanan ya, atau di luar, atau sedang melaksanakan sholat ya. Terus sekarang Bapak mau tanya nih, sekarang hari apa? Kamis ya. Besok hari apa? Jumat ya. Terus Bapak mau tanya lagi nih, kalian suka sholat? Dalam satu hari satu malam berapa rakaat dalam sholat? 17 ya. Terus waktu sholat dalam satu hari satu malam berapa? 5. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, kalian suka sholat zuhur? Suka. Berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Subuh? 2. Coba niat sholat subuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilan qiblati Allahu Akbar. Nah, di dalam sholat subuh moderasi beragama. Tahu gak moderasi beragama? Tahu? Moderasi beragama adalah merupakan suatu pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mengedepankan sikap moderat ya. Jadi agama itu seimbang. Tadi Bapak udah tanya, agama di Indonesia ada berapa? 5. Ada 5 ya, yang udah terkenal. Agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu. Kita harus menghargai dan menghormati berbeda agama. Kita agama apa? Islam. Mungkin tetangga kita atau kerabat kita atau saudara kita atau teman kita ada yang beragama Kristen, agama Hindu, agama Katolik. Kita tetap saling menghargai, saling menghormati ya. Lalu di dalam moderasi beragama itu ya ada 4 indikator, yaitu keseimbangan ya. Jadi keseimbangan dalam beragama yaitu kita tetap saling menghargai, menghormati sesama umat manusia ya. Kamu agamanya Kristen, kamu agamanya Katolik, nggak boleh ya, karena Indonesia ya perbedaan agama ya. Ada siswa yang baru masuk. Dalam moderasi beragama yaitu ada 4 indikator ya, yaitu keseimbangan. Kita dalam beragama harus keseimbangan ya, menghargai dan mentaati, menghormati perbedaan agama yang 5 itu, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ya, kita harus menghargai. Terus yang kedua ada toleransi. Siapa yang tahu toleransi apa? Mungkin udah tahu toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah merasakan perasaan orang lain ya. Kita agamanya Islam, mungkin teman kita agamanya Kristen, kita harus menghargai ya, merasakan. Jangan mengejek, jangan memberi bully ya. Kamu mah agamanya beda sama kita, nggak boleh ya. Jadi kita harus mempunyai rasa empati atau toleransi. Yang ketiga adalah moderat. Apa moderat? Moderat adalah menekankan pada pemahaman dan pengalaman agama yang tidak ekstrim ya.
Jadi kita intinya harus menghargai dan menghormati, juga merasakan perasaan orang lain. Dan yang keempat adalah dinamis. Apa dinamis? Dinamis itu adalah keseimbangan, ya, dan menghargai sesama perbedaan agama. Kita tentu ada yang sholat, kita juga suka bullying, ya. Kamu gak sholat ya, kenapa? Kita kan agama Islam, gak boleh, ya. Dia mau sholat, alhamdulillah. Dia belum sholat, gak apa-apa. Mudah-mudahan besok atau lusa kita melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi intinya kita di dalam beribadah itu bukan yang rajin dan bukan yang lalai dalam melaksanakan ibadah, tapi ketakwaannya itu manusia kepada Allah, kepada Sang Pencipta, ya. Bukti dari wudu, ya, kita berkumur-kumur, kita gak boleh banyak membicarakan orang lain. Kita ruku itu membuktikan bahwa kita harus hormat dan menghargai sesama manusia dan perbedaan agama. Di sini moderasi beragama adalah muatan. Dalam moderasi beragama terdapat beberapa muatan pesan penting terkait moderasi beragama. Apa saja sih muatan penting dalam moderasi beragama? Yaitu pemahaman yang satu, pemahaman agama yang komprehensif, ya. Maksudnya adalah memahami ajaran agama Islam secara utuh, tidak parsial atau sepotong-sepotong. Jadi memahami agama itu nggak boleh sepotong-sepotong, ya. Apa sih Pak? Yang enak-enaknya aja dilaksanakan. Contoh seperti sodako, ya, seperti mendapatkan hadiah, itu aja ya yang enak-enaknya. Ketika disuruh sholatnya banyak alasan, suruh wudunya banyak alasan, suruh berpuasanya banyak alasan, itu sepotong-sepotong. Jadi kita menganut atau mempelajari agama Islam, khususnya kita harus seutuhnya. Harus apa? Seutuhnya. Kita sholat, kita ngaji, kita sekolah, ya. Sekolah itu membantu kepada kalian, ya. Jadi kalian tidak boleh menganut agama sepotong-sepotong. Terus yang kedua yaitu pemahaman agama yang seimbang. Kembali lagi, pemahaman agama yang seimbang yaitu kita harus berseimbang, ya, antara melaksanakan ibadah, menjauhi larangan dari Tuhan, dan juga kita mempelajari agama itu jangan terlalu dalam, ya, atau setengah-setengah, nggak usah. Kita harus seimbang, ya, karena orang yang seimbang itu insya Allah dapat menghargai orang lain. Beda kalau baru bisa belajar kepada orang lain itu suka mencemooh. Kamu mah tidak sholat nanti masuk ke neraka, gitu. Gak boleh, ya, tidak boleh. Mau apapun, gimana pun orang lain, biarin. Yang penting kita baik, ya. Yang penting kita ibadah kepada Allah. Khususnya doa atau permintaan Bapak dari Bapak pada kalian, mudah-mudahan kalian soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, menerima keragaman agama, budaya, latar belakang, dan masyarakat. Tuh, ya. Jadi penghargaan terhadap keagamaan. Tadi agama ada 5, ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Terus Islam, kita harus saling menghargai, khususnya di Indonesia, ya. Kita agama Islam, alhamdulillah, ya, agama Islam turunan kita mah, ya. Orang tua, aki, buyut, ya. Terus saudara-saudara kita, ya, alhamdulillah. Terus agama Kristen juga ada yang turunan, ya.
Tapi Bapak minta, ingat kita nggak boleh pindah agama setelah agama Islam, ya. Ada ya yang suka pindah agama. Naudzubillah min ya. Emang itu sih apa namanya perpindahan agama kembali ke masing-masing kalian. Tapi Bapak sebagai guru di SD 1 Gunung Hejo ini minta pada kalian tidak boleh berpindah-pindah agama. Khusus satu ya, adinul Islam, yaitu agama Islam. Oke. Baik. Selanjutnya yaitu dari muatan yang selanjutnya itu upaya membangun perdamaian, ya. Kita harus mempromosikan nilai-nilai perdamaian, keadilan dan kesatuan, dan juga mencegah menyelesaikan konflik berbasis agama secara bijaksana, dan juga berperan aktif dalam membangun keharmonisan antar sesama umat beragama, ya. Baik agama Kristen, Protestan, Hindu, ya. Yang paling penting adalah beragama Islam. Kita harus harmonis, tidak usah saling mencemoohkan atau membuli beda aliran. Di Islam juga kan ada Islam Muhammadiyah, Islam NU, ada juga Islam Persis, ya. Kalau Persis kan tahiyatnya begini, ya. Terus kalau ketika sholat subuh tidak ada kunutnya. Itu perbedaan di dalam Islam juga ada. Tapi kita harus membangun perdamaian, kebijaksanaan atau keharmonisan, ya. Baik, ya, itu. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan zaman, ya. Tentu perubahan zaman sekarang, ya, kalian saat ini tentu berbaur dengan HP atau alat komunikasi lainnya. Beda zaman waktu dulu Bapak, ya, tentang HP dan alat komunikasi itu jarang, ya. Kalau sekarang sedikit-sedikit HP, sedikit-sedikit HP. Boleh itu adaptasi, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kita dan belajar kita, ya. Tetap semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk beragama, ya. Selamat untuk muliakan atau meninggikan perdamaian dan persahabatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir yaitu kita harus bersosialisasi dengan sesama umat manusia, ya. Ini intinya, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, moderasi beragama itu ada 9 kunci, yaitu keseimbangan, ya, terus toleransi, moderat, ya, dinamis, inklusif, terus pluralisme, ya, keadilan, perdamaian dan beraturan. Untuk itu kalian harus membangun perdamaian, ya, terus membangun dinamis, moderat, toleransi dan keseimbangan dalam menganut ajaran agama, ya, baik agama Islam, Kristen ataupun Hindu dan lain sebagainya. Selanjutnya, ya, agama adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk memecah belah, ya. Jadi agama itu rahmatan lil alamin, bukan untuk memecah belah. Selanjutnya, perbedaan adalah subhanallah, ya. Perbedaan adalah sunatullah, ya. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Beda di kita, ketika ada perbedaan tentu ada perdebatan, tentu ada saling serang. Justru perbedaan itu harus menjadi rahmatan lil alamin dan menjadi tolak ukur buat kita semua.
Mungkin dari Bapak sekian dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan semoga kalian semuanya sehat, tetap dalam beragama tidak tergoyahkan. Islam nomor 1 ya. Tapi kita harus menghargai dan menghormati perbedaan agama, yaitu agama apa saja? Kristen, terus ya, Islam itu ya, dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.